Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisis mengenai perundang-undangan Mojopahit. Halo, perkenalkan nama saya Ade Ahmad Maulana dengan NIM 13122002441. Halo, perkenalkan nama saya Radyan Nuraisyah, NIM 13122000261. Halo, perkenalkan nama saya Ivan Rahmawan dengan NIM 13122000287. Perkenalkan nama saya Salma Marcelina Puspitarini dengan NIM 131220029. Halo, perkenalkan nama saya Rana Jingga Pratama dengan NIM 13122000299. Saya akan bacakan tentang analisis pasal 5 Undang-Undang Majapahit. Jika seseorang telah lama bersahabat dengan pembunuh tanpa mengetahui bahwa sahabatnya itu pembunuh karena rumahnya jauh, desanya jauh, orang itu akan didenda 4 kali 3 kata oleh raja yang berkuasa. Alasan pendendaan itu ialah karena ia tidak tahu sahabatnya itu seorang pembunuh meskipun telah lama bersahabat. Demikianlah bunyi hukumannya. Pasal 5 dalam Undang-Undang Majapahit ini menunjukkan bagaimana sistem hukum pada masa itu memiliki pendekatan yang unik terhadap tanggung jawab individu sosial. Pasal ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menanamkan nilai moral bahwa setiap individu harus berhati-hati dalam memilih lingkaran sosial mereka, bahkan jika hal tersebut terjadi secara tidak sengaja atau tanpa disadari. Dalam konteks geografis, ketidaktahuan individu tentang tindakan kriminal sahabatnya dikaitkan dengan jarak geografis, rumah jauh, atau desa yang jauh. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Majapahit memperhitungkan faktor-faktor kontekstual dalam menentukan hukuman. Secara keseluruhan, pasal 5 ini menunjukkan bagaimana hukum Majapahit menggabungkan prinsip keadilan dengan faktor moral dan sosial, sekaligus tetap mempertimbangkan konteks yang relevan. Pesan yang ingin disampaikan tampaknya adalah pentingnya kewaspadaan sosial dalam menjaga harmoni masyarakat. Di sini saya akan membacakan analisis pada pasal 177 Perundang-undangan Majapahit. Bunyi pasal 177 itu, lelaki yang melarikan gadis menyembunyikannya di dalam hutan dan menjaganya, jika diketahui oleh orang tua gadis yang bersangkutan, bapak gadis itu berhak membunuh si perampas. Namun, jika kedua-duanya ditemui kembali di tempat tertentu pada siang hari, orang tua gadis itu tidak berhak membunuh si perampas. Pemilik rumah yang ditempati akan didenda oleh raja yang berkuasa 2 laksa. Analisis pasal tersebut, pasal ini memberikan perlindungan terhadap kehormatan perempuan dan hak orang tua atas anak gadisnya. Tindakan melarikan dan menyetubuhi gadis tanpa persetujuan keluarga dianggap pelanggaran berat dan sang ayah diberikan hak untuk membunuh pelaku. Namun, apabila keduanya kembali pada siang hari, maka tindakan tersebut dianggap atas dasar suka sama suka, sehingga sang ayah tidak berhak untuk membunuh sang pelaku. Dan pihak yang memberi tempat akan dikenakan denda oleh raja yang berkuasa. Di sini saya akan menjelaskan pasal 97 yang berisi jika ada orang perempuan yang menjual dirinya sendiri tidak dijual oleh suaminya kemudian dijadikan hamba oleh pembelinya, pembeli itu dikenakan denda 4 laksa. Sedangkan perempuan itu boleh diambil kembali dalam kurung begitu saja. Peristiwa ini disebut maling istri, yakni pencurian istri. Jika ada lelaki yang menjual istrinya, kemudian istri itu dinikahi oleh pembelinya, pembeli itu tidak bersalah. Analisa dalam pasal 97 adalah pasal ini menjelaskan soal praktik jual beli perempuan dalam konteks adat atau hukum lama.
Intinya, jika ada seseorang penjual menjual dirinya sendiri dalam kurung bukan dijual oleh suaminya lalu dibeli dan dijadikan budak, maka pembeli tetap dikenakan tempat paksa. Namun perempuan tersebut bisa diambil kembali dalam kurung dibebaskan. Jika si perempuan itu ternyata sudah menikah, maka kasusnya disebut sebagai pencurian istri. Kalau perempuan itu kemudian dinikahkan oleh pembeli, maka pembeli dianggap tidak bersalah. Kesimpulannya, pasal ini mencerminkan budaya patriarki yang kuat, di mana perempuan dianggap sebagai milik yang bisa dijual beli. Namun ada juga batasan moral dan hukum adat yang menekan bahwa tidak semua tindakan tersebut dibenarkan, apalagi jika melanggar norma pernikahan atau hak suami. Di sini saya akan menjelaskan dari Undang-Undang Majapahit pasal 55 yang menyebutkan jika pencuri tertangkap dalam pencurian dikenakan pidana mati, anak istrinya, miliknya dan tanahnya diambil-ambil oleh raja yang berkuasa. Jika pencuri itu mempunyai hamba atau kawula laki-laki dan perempuan, hamba itu tidak diambil alih oleh raja yang berkuasa, tetapi dibebaskan dari segala utangnya kepada pencuri yang bersangkutan. Jadi pasal ini mengatur bahwa pencuri yang tertangkap langsung saat beraksi dikenakan pidana mati. Dari kalimat tersebut, tingkat keseriusan Majapahit dalam menangani kejahatan pencurian yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap tatanan sosial dan ekonomi. Selain hukuman mati, semua benda dan tanah milik pencuri disita oleh raja. Ini bukan hanya bentuk hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperkaya kas kerajaan dan menunjukkan kekuasaan absolut raja atas hukum dan harta rakyat. Jika pencuri memiliki budak atau hamba kawula, mereka tidak disita. Sebaliknya, budak tersebut dibebaskan, bebas dari utang terhadap tuannya atau si pencuri. Menurut saya, hukum seperti yang tercantum dalam pasal 55 ini terlalu keras dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, yang mana pidana mati untuk pencurian adalah hukuman yang berlebihan. Seharusnya hukuman disesuaikan dengan tingkat kejahatan, nilai barang yang dicuri, dan dampaknya pada korban. Maksudnya yaitu hukuman yang dikenakan harus sesuai dengan kuantiti atau banyaknya barang yang dicuri. Penyitaan seluruh harta keluarga dan tanah juga tidak adil, karena menghukum orang yang tidak bersalah. Hukuman mati dan perampasan hak keluarga adalah bentuk kekejaman yang tidak diperlukan. Sebaiknya sistem hukum fokus pada keadilan restoratif daripada sekedar menghukum. Baik, saya akan menjelaskan pasal 101 Undang-Undang Majapahit yang berbunyi, barang siapa yang menggadaikan kerbau atau sapi, jika kerbau atau sapi itu beranak dalam gadai, anak menjadi hak milik orang yang menggadaikan, asal belum melebihi 3 tahun. Dalam konteks sosial dan ekonomi, gadai adalah bentuk pinjaman dengan jaminan. Pasal ini mengatur agar si pemberi gadai tidak kehilangan dari aset tersebut atau anak hewan, asalkan belum melebihi waktu tertentu. Dalam masyarakat agraris seperti Majapahit, hewan ternak adalah aset ekonomi paling penting. Walau ternak berada di tangan orang lain, hasil dari ternak atau anaknya tetap milik pemilik awal untuk waktu tertentu. Dalam hukum modern, konsep ini mirip dengan hak pemilik atas hasil dari barang yang digadaikan, terutama bila hasil tersebut bukan hasil langsung dari pengguna barang tersebut oleh penerima gadai. Perjanjian gadai modern bisa mengatur hal serupa, tapi biasanya lebih rinci dan bersifat kontraktual berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kesimpulan dari pasal 101 menunjukkan bahwa hukum Majapahit mengakui hak pemilik asli terhadap hasil alami dari benda gadai. Dalam hal ini, anak dari hewan ternak. Pasal ini juga mencerminkan prinsip perlindungan terhadap kepentingan ekonomi rakyat dan batas waktu gadai untuk menjaga agar tidak merugikan pihak pegadaian secara berkepanjangan. Sekian dari kelompok kami atas penjelasan mengenai analisis perundang-undangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.